Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Virgo. Oke. Sun, Moon, Rising Virgo untuk karir dan uang bulan November 2024. Jadi kita coba lihat situasi energinya ya. Energinya buat kamu, ada potensi kah, atau ada sesuatu yang perlu diwaspadai, atau ada sesuatu yang perlu dioptimalkan secara potensi gitu. Jadi kita coba lihat situasi energinya kamu, prediksinya, potensinya di November 2024. Oke, Virgo. Ini general, energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa nggak cocok gitu ya. Tapi biasanya aku lebih ke pendekatannya psikologis dan intuitif. Oke, sorry ya, masih shuffle. Seven of Cup, Death. Oke, jadi aku rasa nih, apa yang kamu bangun atau apa yang kamu citrakan di lingkungan kerjaan kamu nih ya gitu, ada beberapa orang yang mungkin di sekeliling kamu yang nggak suka dengan kamu atau menganggap bahwa kamu tuh kurang oke gitu di lingkungan mereka. Ini bisa baik dan nggak baik. Sorry, ini bisa, aku koreksi, ini bisa, yang salahnya mungkin di kitanya. Ada death di sini ya. Ya, maybe. Jadi mungkin ada ego kita yang terlalu gede dan kita nggak mau ego kita terkalahkan. Kita nggak mau ego kita dikesampingkan. Oke, ini di lingkungan kerja ya. Death, aku rasa ada beberapa hal dari diri kamu yang kita kan punya shadow masing-masing kan gitu, dan shadow ini yang lebih dominan gitu di diri kamu saat ini gitu ya. Jadi ego dan shadow kamu yang lebih dominan, dan ini harus dikoreksi ya. Oke. Ini skenario pertama. Skenario kedua, bisa aja kamu maybe kerja di bidang kreatif atau kerja di banyak hal gitu yang seakan-akan kamu tuh multi talenta. Tapi mungkin ada lingkungan yang tidak ingin memvalidasi hal itu di kamu ya. Dan akhirnya mungkin mereka punya asumsi-asumsi yang kurang baik di kamu ya gitu. Jadi maybe ada yang pertama, ada yang kedua tadi ya. Death ini nih, yang pertama mungkin tadi aku bilang bahwa kita punya shadow, kita punya ego, dan ini yang dominan di kamu saat ini, shadownya ini gitu. Jadi orang kan ada hitam dan putihnya gitu, tapi seberapa banyak hitam dan putih ini yang mungkin harus kita kontrol ya. Yin and Yang, Edge of Swords, Six of Wands, Queen of Pentacle, Three of Wands, The Magician. Kalau untuk uang sih oke, aku rasa di bulan November ini ya untuk uang. Tapi hati-hati dengan pengeluaran yang tidak besar tapi mungkin intens gitu, banyak gitu. Atau hal-hal yang bisa menggoda mata nih gitu, secara keindahan, secara taste gitu ya, enak dan kenyamanan gitu, yang mungkin kita nggak nyadari kita udah terayu secara psikis, secara emosi, dan kita mengeluarkan uang kita untuk itu ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kita mengeluarkan uang untuk
hal-hal seperti itu asal kita bijak aja. Bijaknya kita tahu bahwa oke, ini udah sampai di batas ini, udah selesai gitu. Tidak benar-benar serakah pengen semuanya gitu, enggak ya. Ini akan merusak kamu punya cash flow ya. Jadi so far uangnya oke ya di bulan ini, tinggal kamu hindari hal-hal yang itu tadi, hal-hal yang dirasa kecil sepele, misal soal makan, jajan, ngopi gitu ya, atau sesuatu yang indah. Sesuatu ini bisa baju juga ya, yang mungkin harganya nggak langsung 1 juta, tapi maybe 200.000, 300.000 gitu, tapi kan kita belinya berulang kali, jadi kita nggak tahu akhirnya totalnya jutaan juga gitu. Ini contoh ya. Ya, seperti itu. Jadi Edge of Swords ini juga kamu harus bisa berpegang pada berpegang teguh pada keyakinan kamu, tapi kamu harus pastikan bahwa keyakinan kamu ini tidak menyakiti orang lain gitu ya, atau tidak mengintimidasi orang lain gitu. Soal benar dan salah gitu, mungkin kamu bisa berbeda pendapat dengan yang lain, atau bahkan mungkin berbeda pendapat dengan aku yang di sini ngomong gitu ya. Tapi pastikan bahwa keyakinan kamu, pendirian kamu itu tidak menyakiti orang lain gitu. Jadi entah kamu mau ngapain lah, entah kamu punya pikiran yang nyeleneh dalam pekerjaan kamu, atau dalam kamu berkarir, dalam kamu punya profesi gitu. Kalau kenyelenehan kamu dan nyentriknya kamu hanya buat diri kamu sih, it's fine gitu. Tapi ketika kamu udah mengintimidasi orang, atau udah memanipulasi orang, atau memanfaatkan orang, ini yang udah nggak benar, dan pasti ada karmanya jika kamu melakukan itu. Ada death di sini. Jadi death ini juga aku rasa juga kartu karma. Jadi apa yang kamu tabur akan kamu tuai, bener nggak sih bahasanya itu? Jadi apa yang kita tanam, kita akan kita akan ambil buahnya itu gitu ya. Bener nggak ya bahasa aku ini? Sorry ya gitu. Jadi apa yang kita tabur, kita tuai gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita berada pada kondisi yang yin yang-nya tuh imbang gitu ya. Jangan sampai ada shadow kita yang terlalu dominan dan kita dikuasai oleh shadow kita ya. Oke. Page of Pentacles ini nih ada peluang bagus ya. Di sini The Magician dan Page of Pentacles. Ada peluang bagus di kamu ya Virgo. Maybe soal apapun yang kaitannya dengan penampilan ya gitu. Bisa, nggak tahu ya apa ya. Yang kaitannya dengan penampilan, atau yang kaitannya dengan performa yang bisa dipublikasikan gitu ya. Contoh misal presenter gitu, mungkin ya gitu. Tapi sesuaikan dengan skill kamu apa gitu, atau di bidang kamu, atau mungkin content creator gitu yang kaitannya dengan publikasi, atau kaitannya dengan seni gitu. Ada arah yang bagus di sana gitu, ada peluang di sana gitu. Ini peluang terserah mau ambil atau enggak gitu. Apalagi kalau kamu udah ada bakat di sini, bakal mungkin bagus ya di kamu kembangin di bulan November ini. Ya, yang kaitannya dengan kreativitas, yang kaitannya dengan seni, musik, penampilan luar. Jadi mungkin muah gitu, make up artist bisa, hairdo bisa, terus ya public speaking, yang katanya dengan yang katanya bukan kerjaan di balik layar tapi di depan layar gitu ya. Ada potensi yang baik di sini. Ini terserah lo ambil atau enggak gitu. Kalau kamu nggak ada bakat di sana, nggak ada passion, ya udah nggak. Ini soalnya energi banyak orang ya Virgo. Jadi nggak semua Virgo punya bakat public speaking bagus contohnya. Nggak semua Virgo punya bakat melukis gitu, nggak semuanya gitu. Tapi ketika kamu ada bakat di bidang yang aku bilang ini, kamu bisa ambil kesempatan ini ya gitu, untuk belajar, untuk mencoba, untuk memperluas kamu punya multitalenta gitu ya. Ya. Oke. Ya, multitalenta ini juga ada yang iya, ada yang enggak. Dan pesanku satu nih, ada Three of Wands ya, dan ada Six of Wands di sini. Kamu sebisa mungkin jangan multitasking. Sorry, ini sekedar saran.
terserah kamu mau iya mau enggak gitu ya. Tapi sebenarnya multitasking tuh secara nggak langsung kita tuh eksploitasi diri kita, dan seringkali kita nanti jatuhnya akan overwhelm, bahkan stres dan burnout ya. Tapi ada tren yang bilang bahwa multitasking itu hal yang luar biasa. Wah, gue bisa multitasking nih, ngerjakan banyak hal gitu. Padahal sebenarnya kita tuh secara otak itu nggak bisa didesain dari satu pindah ke satu dengan cepat gitu, nggak bisa. Otak kita secara scientific bukan secara neurologis ya, itu nggak bisa dari sebenarnya. Dan ini kan akan membuat otak kita kelelahan tanpa kita sadari ya gitu ya. Mungkin kita ngerasa fine aja, tapi kita nggak sadar bahwa ternyata kita tuh burnout, kita stres nggak sadar ya. Kita nggak tahu juga, kadang tidur kita nggak nyenyak gitu, kita gampang cemas gitu. Itu bisa aja karena kita terlalu banyak multitasking. Jadi sebisa mungkin kita kerjakan satu selesai, baru kita kerjakan yang lain selesai gitu ya gitu. Tapi misal multitaskingnya aktif dan pasif mungkin masih bisa. Jadi contoh, kamu lagi ngerjakan kamu lagi nulis nih kerjaan atau bikin laporan gitu, dan kamu sambil mungkin dengerin musik, oke. Ini dengerin podcast mungkin oke. Atau sambil apa Kak nulis tuh? Atau yang lain yang intinya pasif dan aktif gitu. Tapi jangan pakai otak kamu aktif dan aktif. Nanti kita tuh nggak akan sadar bahwa sebenarnya pekerjaan kita yang kita lakukan tuh sebenarnya bisa optimal, bisa maksimal hasilnya, tapi enggak gitu ya. Jadi harusnya kita bisa memakai otak kita tuh buat ngerjakan ini lebih baik lagi, lebih optimal lagi, tapi enggak, hasilnya enggak seperti itu. Dan mungkin ini enggak kita sadari ya gitu. Jadi hindari hal-hal yang bikin kamu lelah ya, secara pikiran, secara energi gitu. Jadi bagi semuanya dengan baik, dan fokusnya dibagi dengan baik juga ya. Oke, The Magician ini akan ada, aku rasa akan ada sesuatu yang bikin kamu happy ya. Tapi ini bisa ya, bisa enggak. Sesuatu yang bikin happy ini mungkin juga tergantung di awal tadi nih kamu bisa ngatasinnya atau enggak. Yang bikin kamu happy mungkin kaitannya dengan Page of Pentacle ini tadi sih. Kan kalau kita memulai hal yang baru, kan antusiasme kita kan tinggi gitu ya, dan mungkin ini yang bikin energi kita tuh semangat, kita tuh happy, mungkin arahnya ke sana ya. Dan Three of Wands ini juga aku rasa lebih kayak kamu fokusnya satu-satu aja, jangan terlalu eksploitasi diri ya gitu. Oke, Virgo, jadi kurang lebihnya energi kamu di November ini seperti ini. Semoga cocok, semoga resonate. Yang nggak baik bisa di skip, yang baik bisa diafirmasikan ya gitu. Tapi yang nggak baik ini perlu kita waspada sebenarnya sebagai evaluasi ya. Oke, thank you Virgo, sampai ketemu di next video, bye bye.